Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa semangat belajarnya. Meskipun di dalam situasi seperti saat ini. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islamni dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Sebelumnya, kita pelajari terlebih dahulu tentang pengertian musyawarah. Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai keputusan yang disetujui bersama. Keputusan yang sudah disepakati harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan tanggung jawab. Harus diterima dengan senang hati. Contohnya, yang pertama, musyawarah saat pemilihan kepala desa. Yang kedua, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Dan yang terakhir, diskusi dalam belajar. Dan masih banyak lagi. Manfaat dari adanya musyawarah yaitu yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, memecahkan masalah secara bersama. Yang ketiga, menghindari pertengkaran. Dan yang terakhir, menumbuhkan kerjasama. Sikap kita saat bermusyawarah yaitu yang pertama, mau menerima kekalahan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghargai suara terbanyak. Yang keempat, melaksanakan hasil keputusan. Yang kelima, sopan saat mengikuti musyawarah. Dan yang terakhir, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah selesai. Jika musyawarah tidak mufakat, dalam mencapai kesepakatan dilakukan voting atau pemungutan suara. Dalam pemungutan suara, yang menang adalah suara terbanyak. Dalam kegiatan musyawarah, kita juga harus dapat menghargai pendapat orang lain, yaitu yang pertama, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang kedua, mendengarkan dengan baik pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Dan yang terakhir, tidak mencela pendapat orang lain. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi bahan terbaik untuk benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca?
Untuk memecahkannya, mari kita selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Benda yang pertama adalah daur jendela. Daur jendela ini terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Daur jendela yang terbuat dari bahan kayu kelebihannya kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan dari bahan kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Daur jendela yang terbuat dari bahan aluminium kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan oleh rayap. Kekurangan dari bahan aluminium tidak tahan benturan keras. Kemudian benda yang kedua adalah meja. Meja terbuat dari bahan kayu dan kaca. Meja yang terbuat dari bahan kayu kelebihannya kuat dan mudah dibentuk. Meja yang terbuat dari bahan kayu kekurangannya dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Meja yang terbuat dari bahan kaca kelebihannya tahan api dan tembus pandang. Kekurangan bahan dari kaca tidak tahan benturan keras dan mudah pecah. Dan yang terakhir, benda papan tulis. Papan tulis ini terbuat dari bahan kayu dan besi. Kelebihan dari bahan kayu kuat, mudah dibentuk dan lebih ringan. Kekurangan dari bahan kayu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Papan tulis yang terbuat dari bahan besi kelebihannya kuat, tidak dapat dimakan oleh rayap. Kekurangannya bahan besi lebih berat dan dapat berkarat. Pilihlah salah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu, yaitu yang pertama, penjelasan bentuk benda atau warna, ukuran, dan bentuk. Yang kedua, fungsi benda. Yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Yang keempat, menyebutkan kelebihan bahan tersebut. Dan yang terakhir, menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Oke, misalkan saja benda yang dipilih adalah meja. Meja adalah sebuah perabotan rumah yang terbentuk segi empat dan lingkaran. Meja memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Meja memiliki ukuran beragam sesuai dengan kegunaannya. Ada meja yang ukurannya besar, misalnya saja meja makan. Namun, ada juga meja yang berukuran kecil, misalnya meja belajar. Meja biasanya memiliki warna bermacam-macam. Misalnya saja ada meja yang berwarna coklat, hitam, putih, dan lain-lain. Meja memiliki berbagai fungsi sesuai dengan penggunaannya. Meja sering dipakai untuk menaruh barang atau makanan. Meja umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku. Kayu banyak dipilih sebagai bahan pembuatan meja. Kayu bersifat keras dan kuat sehingga banyak digunakan sebagai perabot rumah tangga. Meskipun kayu merupakan bahan pembuat meja yang baik, tetapi tidak tahan terhadap api. Apabila terkena api, kayu mudah terbakar. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini, apakah sudah paham semua tentang materi pembelajaran hari ini? Oke,
kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah dalam kegiatan musyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, seperti tidak memotong pembicaraan orang lain, tidak mencela pendapat orang lain, dan langkah awal sebelum membuat benda, kita harus memilih bahan yang tepat terlebih dahulu karena dapat menjadikan benda tersebut berfungsi secara maksimal. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Ibu guru pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.